semuanya, kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai appraisal of business model. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dan teman-teman saya juga. Nama saya Deil Oktari, ini teman saya. Naura Ramadanti. Dan saya Mutia Oktavia. Yuk kita saksikan videonya. Pentingnya peran model bisnis dalam menjalankan suatu perusahaan memaksa kita untuk mengetahui apakah satu model bisnis lebih baik daripada model bisnis lainnya. Adapun cara untuk mengetahuinya itu dengan melakukan penilaian model bisnis berdasarkan profit perusahaan. Ada 3 tingkatan dalam melakukan penilaian model bisnis berdasarkan profit perusahaan. Tingkat pertama yaitu mengukur profitabilitas perusahaan. Dengan melihat laba bersih dan arus kas perusahaan, perlu diingat bahwa profitabilitas suatu perusahaan tidak akan selalu dapat diukur berdasarkan laba bersih dan arus kasnya. Seperti yang terjadi pada perusahaan startup, di mana pada umumnya perusahaan startup tidak akan mengalami profit di awal, namun tidak menutup kemungkinan akan mendapatkan profit yang berkali lipat di masa yang akan datang. Tingkat kedua yaitu mengukur faktor dari profitabilitas perusahaan dengan membandingkan margin laba, pendapatan saham, dan tingkat pertumbuhan pendapatan pada suatu perusahaan dengan kompetitor perusahaan yang sejenis. Tingkat ketiga yaitu mengukur komponen model bisnis. Dikarenakan tingkat pertama dan tingkat kedua kurang mampu melakukan penilaian secara objektif dan menyeluruh pada suatu model bisnis perusahaan, dibutuhkan pertanyaan-pertanyaan komprehensif yang mampu menilai komponen model bisnis itu seperti apa. Yang pertama, positioning. Di dalam positioning, letak atau posisi suatu perusahaan berkorelasi dengan tingkat profit perusahaannya. Apabila perusahaan berada di lokasi yang mana daya tawar-menawar dengan pemasok atau pelanggannya tinggi, banyak barang pengganti dan adanya potensi pasar baru, maka dapat berdampak buruk terhadap penilaian model bisnis perusahaan tersebut. Justru sebaliknya, apabila perusahaan berlokasi di tempat yang strategis, maka akan mendapatkan profit yang kemudian berdampak baik pada penilaian model bisnis tersebut. Yang kedua yaitu customer value. Ketika pelanggan membeli suatu produk, maka membelinya karena mereka merasa barang tersebut mempunyai nilai yang sesuai dengan keinginan mereka. Kemudian, jika dilihat dari sudut pandang penyedia produk atau dalam hal ini perusahaan, maka akan muncul pertanyaan seperti apakah nilai dari pelanggan perusahaan berbeda dengan nilai dari pelanggan pesaingnya? Jika tidak, apakah tingkat nilai dari perusahaan itu lebih tinggi dari tingkat pesaingnya? Yang kedua itu, apakah dengan meningkatnya nilai dari pelanggan ada hubungannya dengan pesaing perusahaan? Yang ketiga adalah scope. Scope biasanya disebut dengan cakupan. Cakupan itu mengacu atau berkaitan dengan segmentasi pasar yang telah ditentukan oleh perusahaan sebelumnya, di mana perusahaan itu menawarkan customer value atau nilai sebuah produk dan jasa bagi pelanggan atau konsumen atau customer. Intinya, pada poin scope ini akan diketahui seberapa besar tekanan yang diterima oleh perusahaan mengenai segmentasi pasar tersebut. Oleh karena itu, muncul pertanyaan, apakah tingkat pertumbuhan dari segmen pasar itu tinggi? Karena pentingnya segmentasi pasar itu akan menentukan pertumbuhan dan perkembangan dari perusahaan tersebut. Terlebih, perusahaan yang memiliki banyak pesaing atau perusahaan yang memang memiliki sedikit pesaing yang memiliki segmentasi sama ataupun berbeda, banyak memiliki tekanan, itu harus menentukan segmentasinya dengan hati-hati, karena ketika perusahaan lebih unggul dibandingkan pesaing, maka segmentasi atau scope yang ada itu akan lebih tinggi atau lebih unggul dibandingkan pesaing. Namun ketika segmentasi pasarnya lemah, maka scope atau cakupan lebih rendah atau low dibandingkan pesaing. Lalu muncul pertanyaan, apakah pangsa pasar perusahaan di setiap segmen relatif lebih tinggi dibandingkan pesaing? Hal ini tuh nantinya akan memberitahu perusahaan seberapa besar tekanan yang didapatkan perusahaan ketika perusahaan itu tuh berhadapan dengan pesaing. Ketika perusahaan itu memiliki kategori high atau misalkan masuk dalam kategori high, maka perusahaan itu dianggap sebagai kuat atau memiliki kekuatan yang tinggi atau lebih besar dibandingkan pesaing. Nah, hal ini membuat scope atau cakupan atau segmentasi pasar yang ada di perusahaan tersebut itu lebih unggul dibandingkan pesaing dan akan baik untuk kedepannya. Yang keempat adalah price. Jadi, jika perusahaan itu yang tadi menawarkan nilai untuk sebuah produk atau layanan yang ditawarkan kepada konsumen, maka
Pertanyaan yang muncul adalah berapa biaya yang dikenakan atau berapa biaya yang dikeluarkan untuk nilai tersebut. Semakin sedikit biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan ketika menciptakan sebuah nilai di dalam produk atau layanan, semakin sulit untuk para pesaing yang ingin mengambil pangsa pasar. Yang kelima adalah revenue source. Pada revenue source ini muncul pertanyaan, apakah pangsa pasar dan margin di setiap sumber pendapatan itu tinggi. Terlebih lagi muncul pertanyaan yang lebih penting, apakah pangsa pasar dan margin meningkat pada setiap sumber pendapatan? Karena jika kekuatan kompetitif pasar itu meningkat atau tinggi, maka margin mungkin akan menurun. Lalu muncul lagi pertanyaan lain, apakah nilai perusahaan yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut itu berbeda pada setiap pendapatan. Nah, muncul pertanyaan lagi, apakah nilai yang ditawarkan oleh perusahaan pada setiap sumber pendapatan itu berbeda? Jika tidak, apakah level dari nilai yang ditawarkan perusahaan itu lebih tinggi dibandingkan pesaing? Hal ini tuh akan berhubungan atau berindikasi pada margin, karena ketika margin tinggi atau ketika margin berkembang, hal ini tuh dipacu atau didorong oleh kekuatan perusahaan tawar-menawar dengan keadaan pasar. Jika pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah saya sebutkan jawabannya adalah ya, maka perusahaan masuk dalam kategori high, di mana perusahaan itu memiliki kekuatan pada setiap sumber pendapatannya. Komponen selanjutnya adalah connected activities. Jadi, connected activities ini berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, apakah kegiatan yang dilakukan perusahaan itu berkaitan atau konsisten dengan nilai dan cakupan dari pelanggan? Yang kedua, apakah kegiatan yang dilakukan perusahaan itu saling berhubungan dan saling menguatkan satu sama lain? Yang ketiga, apakah mereka memanfaatkan keberhasilan dari sebuah industri? Yang keempat, apakah mereka melakukan konsistensi dari kemampuan yang mereka miliki? Dan yang kelima adalah apakah mereka membuat suatu industri lebih menarik dibandingkan dari perusahaan-perusahaan lainnya? Jika jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini adalah ya, maka perusahaan tersebut masuk dalam kategori high, di mana hal ini menunjukkan bahwa strategi dari perusahaan yang sudah ditetapkan itu berada pada kategori sehat. Komponen selanjutnya adalah implementasi. Nah, implementasi ini merupakan hal yang penting bagi suatu perusahaan. Namun sayangnya masih sedikit banget penelitian mengenai implementasi ini. Jadi masih belum bisa menentukan bagaimana implementasi yang baik atau bagaimana implementasi yang buruk bagi suatu perusahaan. Namun pada intinya yang akan menentukan strategi, struktur, sistem dan lingkungan perusahaan itu adalah bagaimana tipe individu di dalam sebuah tim. Tipe individu di sebuah tim itu akan sangat bergantung pada satu individu, di mana individu yang sering kita sebut sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dimiliki oleh sebuah perusahaan. Apalagi perusahaannya itu baru, maka sumber daya manusia itu yang akan sangat menentukan bagaimana jalannya sebuah organisasi atau perusahaan. Di mana perusahaan akan maju, berkembang dan tumbuh itu ditentukan oleh bagaimana keterampilan yang dimiliki si sumber daya manusia. Maka ketika sumber daya manusianya tinggi, maka perusahaan itu akan sangat kuat untuk menentukan dari strategi, struktur dan sistem dari sebuah perusahaan tersebut. Komponen selanjutnya adalah capabilities. Jadi, jika perusahaan dalam memberikan nilai kepada pelanggan terletak pada kemampuan atau capabilities, maka hal ini tuh akan berkaitan dengan apakah perusahaan tersebut itu dapat direplikasi kemampuannya oleh perusahaan lain. Nah, hal ini tuh ditentukan pada apakah perusahaan lain itu bisa menduplikasi atau bahkan menambahkan kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut untuk lebih unggul dibandingkan perusahaan tersebut. Nah, hal ini tuh berkaitan pada dua pertanyaan. Apakah kemampuan yang dimiliki sebuah perusahaan itu khusus atau khas yang tidak bisa dilakukan oleh perusahaan lain? Yang kedua, apakah kemampuan itu bisa ditiru atau tidak? Jika pertanyaan
tersebut jawabannya ya, maka perusahaan tersebut masuk dalam kategori high. Nah, dalam kategori high ini berarti perusahaan tersebut itu sudah kuat posisinya dibandingkan dengan perusahaan lainnya, karena kekuatan dari kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan tidak bisa diduplikasi atau direplikasi atau bahkan dimiliki oleh perusahaan lain. Selanjutnya adalah sustainability atau keberlanjutan perusahaan. Jadi sebelum kita menentukan keberlanjutan perusahaan, kita harus tahu dulu nih strategi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Apakah itu blok strategi atau run strategi atau team up strategi. Ketika perusahaan menerapkan blok strategi, maka pertanyaan atau penilaian akan berfokus pada apakah yang melekat di perusahaan tersebut yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Contohnya itu, apakah perusahaan itu memiliki paten yang banyak, apakah perusahaan memiliki hak cipta, apakah perusahaan memiliki rahasia dagang yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain, maka nantinya akan menghasilkan blocking work, itu yang dinamakan oleh blok strategis. Namun ketika perusahaan menjalankan run strategi, maka penilaian akan berfokus pada pertanyaan apakah perusahaan tersebut memiliki sumber-sumber untuk menjalankan proses perusahaannya ke depannya. Misalkan, apakah perusahaan memiliki sumber daya manusia dan pembiayaan yang cukup untuk terus melakukan inovasi, karena biasanya perusahaan yang memilih run strategi, inovasinya itu akan terus berjalan, tidak hanya di situ. Lalu yang ketiga, ketika perusahaan memilih tim up strategi, maka perusahaan tuh harus tahu apa yang dibawa ke dalam meja diskusi oleh mitra yang cocok untuk mereka terapkan, karena hal ini tuh akan penting pada tim up strategis. Ketika perusahaan sudah menentukan ketiga hal tersebut mana yang baik, dan ketika hal tersebut dijalankan dengan baik, maka perusahaan tersebut itu masuk dalam kategori high, di mana perusahaan itu sudah melanjutkan atau menjalankan perusahaan dengan baik, dan keberlanjutan perusahaan itu akan terus berjalan ke depannya. Komponen yang terakhir adalah cost structure, di mana cost structure ini tuh berhubungan pada biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan penghasilan dari biaya yang telah dikeluarkan tersebut, sehingga ketika perusahaan ketika perusahaan mengeluarkan biaya yang sedikit, maka operasi dari perusahaan itu tuh akan berjalan dengan lancar. Namun ketika perusahaan mengeluarkan terlalu banyak biaya, maka operasi dari perusahaan tersebut itu tidak lancar. Namun hal ini tuh tidak serta-merta menjadi faktor satu-satunya utama yang menentukan tingkat kesuksesan dari sebuah perusahaan, karena kekuatan dari pasar atau kekuatan dari perusahaan tawar-menawar dengan pasar itu menjadi faktor utama dari kesuksesan pasar di dalam operasinya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa ketika perusahaan mengeluarkan biaya yang sedikit, maka perusahaan itu bisa menentukan harga yang lebih murah dibandingkan pesaingnya. Misalkan perusahaan hanya mengeluarkan biaya 5, tapi perusahaan lain itu mengeluarkan biaya 6. Nah, maka perusahaan itu juga bisa menentukan harga yang lebih murah karena biaya yang dikeluarkan juga jauh lebih murah. Struktur biaya dapat dilakukan dengan menghitung biaya per pendapatan terhadap pesaing dan biaya per unit terhadap proses produksi dan dibandingkan dengan pesaing pula. Jika keduanya ini berada pada level yang lebih rendah dibandingkan pesaing, maka perusahaan tersebut masuk dalam kategori high, di mana dia itu bisa lebih bersaing dibandingkan pesaingnya. Namun ketika biaya yang dikeluarkan jauh lebih tinggi dibandingkan pesaing, maka posisi dari perusahaan itu akan lemah dibandingkan pesaing. Nah, kesimpulannya, dengan ke-10 model bisnis itu, maka kita bisa menilai apakah perusahaan sudah menjalankan model bisnisnya dengan baik. Ketika perusahaan banyak mendapatkan high atau kategori high, maka perusahaan tersebut sudah menjalankan kategori bisnis dengan sangat baik dan patut ditingkatkan atau dipertahankan. Namun ketika perusahaan berada pada kategori low, banyak yang masuk dalam kategori low, maka perusahaan tersebut harus membenarkan model bisnis atau strategi bisnis yang lebih baik untuk perusahaan tersebut berkembang dan tumbuh. Selanjutnya adalah industri jaringan atau networking industry, di mana networking industry merupakan peralatan atau perlengkapan yang akan mendukung sebuah industri untuk
memperluas pangsa pasar. Perkembangannya itu sudah dimulai dari tahun 1990. Networking industry sendiri memiliki dua aspek penting. Yang pertama adalah router and router markets, dan yang kedua adalah key router attributes. Internet merupakan salah satu pemain dalam mempercepat perluasan pasar, di mana di dalamnya terdapat router dan router market. Router sendiri menjadi organ yang penting dalam sebuah jaringan, yaitu merupakan polisi lalu lintas dalam sebuah jaringan itu sendiri. Polisi lalu lintas ini dapat mengatur dan juga membuat rute untuk sebuah jaringan itu dapat mencapai tujuannya. Tujuan dari router ini memiliki dua hal. Yang pertama adalah menentukan rute yang paling efisien dalam mengarahkan data. Dan yang kedua adalah meneruskan data dari router satu ke router lainnya dalam suatu jaringan untuk mencapai tujuannya. Dalam menjalankan fungsinya, router ini dibantu oleh badan untuk mengatur protokol yang berstandar badan internasional, di mana dengan adanya protokol ini, router dapat mengubah operasinya sesuai dengan kondisi-kondisi yang ada. Jika tidak, router harus mengikuti sesuai dengan instruksi di awal jaringan. Terdapat dua segmen konsumen utama, yang pertama adalah perusahaan dan yang kedua adalah operator. Dari kedua konsumen utama tersebut memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya, di mana digambarkan dalam bagan demikian. Dalam bagan tersebut terlihat bahwa terdapat tingkatan dalam jaringan, ada LAN, WAN, dan MAN, di mana dalam tingkatan tersebut memiliki keberagaman jenis dan juga fungsi tingkatan kinerja. Router-router kelas mengarahkan alur dalam jaringan, di mana mereka memiliki dua subsegmen. Yang pertama adalah yang inti dan yang kedua adalah tepi atau disebut edge. Di mana yang edge ini merupakan lalu lintas dari jalur masuk dan jalur keluar dari sebuah jaringan internet. Sedangkan yang inti merupakan lalu lintas yang terintegrasi dalam kemampuan berpikir suatu jaringan internet. Dalam kedua hal tersebut terhubung untuk membentuk suatu jaringan internet dari awal dan juga sampai akhir. Dalam perbandingannya, yang edge itu lebih bervariatif, sedangkan yang inti itu lebih khusus dan memiliki kemampuan untuk berpikir. Hubungannya, mereka saling berkaitan dalam suatu jaringan dan juga membentuk internet. Yang kedua adalah key router attributes, di mana key router attributes merupakan hal yang penting dalam proses ISP atau operator yang berskala tinggi. Dalam hal ini, pertumbuhan lalu lintas untuk kinerja router akan bertumbuh dari 18 hingga 24 bulan dalam satu kali periodenya. Dikarenakan perubahan ini, siklus hidup dari perangkat inti dan juga perangkat tepi menjadi berkurang dari 18 menjadi 16. Performa waktu yang turun itu biasanya dikarenakan hal-hal teknis, di mana waktu kerja ini memiliki dua hal penting. Yang pertama adalah gimana cara internet itu bekerja, dan yang kedua adalah lama waktu internet itu bekerja. Hal ini akan menentukan performa dari sebuah internet. Sistem yang berperforma tinggi akan memuaskan pelanggan dalam masa kinerjanya, di mana biasanya ini juga berhubungan dengan supplier atau pemasok dalam perusahaan. Jika perusahaan memiliki uji coba setelah 18 minggu, biasanya perusahaan dapat memperkenalkan perangkat tepinya setelah memperkenalkan perangkat intinya, yaitu dalam performa kinerjanya. Nah, dalam kebutuhan ini akan berdampak kepada bagaimana konsumen itu melihat kinerja dari perusahaan, khususnya yang berhubungan dengan internet. Hal ini sangat amat penting, di mana kebutuhan utama pelanggan perusahaan itu harus melihat layanan yang diberikan oleh perusahaan. Untuk aksesnya, biasanya perusahaan menggunakan beberapa media untuk menyalurkannya kepada konsumen, seperti website dan lain sebagainya. Nah, hal-hal ini biasanya disebut dengan Cisco's One Stop Shop. Yang terakhir, bahwa suatu bisnis yang berhubungan dengan internet memerlukan dan mempertimbangkan biaya yang harus dikeluarkan. Karena dengan pembiayaan IT ini sangat amat besar biayanya untuk perusahaan dapat menghabiskan uangnya. Maka dari itu, perusahaan harus mempertimbangkan secara jelas dan juga secara rinci pembiayaan IT ini memang sudah tersalurkan dengan baik
di tempat yang tepat, sehingga pembiayaan IT ini dapat berjalan secara efisien dan juga efektif. Pada akhirnya, IT menjadi fitur yang penting dalam sebuah bisnis untuk menjalankan sebuah bisnis dalam jangka waktu pendek, menengah, dan juga panjang.